Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kalau Anda adalah petugas lapangan untuk Sensus Ekonomi 2026, wah Anda berada di tempat yang tepat. Anggap saja sesi ini sebagai bekal tempur tingkat jalanan Anda. Kita akan mengupas tuntas cara mengklasifikasikan status badan usaha dengan super akurat. Kita bakal bongkar semua jebakan konsep yang sering bikin bingung, aturan main legalitasnya, dan pastinya bikin tugas Anda di lapangan jauh lebih gampang. Jadi, yuk kita mulai. Oke, coba bayangkan begini. Anda lagi jalan nih menyusuri jalanan kota tempat Anda bertugas. Terus, Anda melihat ada satu bangunan besar banget. Aktivitasnya sibuk luar biasa. Puluhan pekerja keluar masuk. Insting pertama kita biasanya langsung bilang, wah gede nih, pasti perusahaan berbadan hukum. Tapi tunggu dulu, apakah ukuran bangunan dan banyaknya jumlah pekerja itu otomatis menentukan status hukum sebuah usaha? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Penampilan di lapangan itu bisa sangat-sangat menipu. Coba perhatikan perbandingan ini. Di satu sisi, Anda nemu usaha laundry atau bengkel yang raksasa banget. Mesinnya banyak, karyawannya puluhan. Tapi tahu nggak? Secara hukum, itu bisa jadi cuma usaha perorangan loh. Artinya, kalau sampai bangkrut, semua resiko finansial ya ditanggung penuh sama harta pribadi si bos. Nggak ada batasnya. Nah, di sisi lain, ada 3 anak muda yang lagi asyik coding di dalam garasi sempit. Kelihatan informal banget kan? Tapi mereka udah mendaftarkan diri secara resmi ke Kemenkumham sebagai perseroan terbatas, atau PT. Jadi garasi kecil itu justru punya tameng hukum yang nggak dimiliki oleh si laundry raksasa tadi. Biar kita nggak gampang terkecoh sama ilusi visual di lapangan, kita akan pakai peta jalan ini. Ada 5 rute yang akan kita lewati. Pertama, yang tidak berbadan hukum. Kedua, kategori berbadan hukum. Ketiga, pemerintah dan non-profit. Keempat, badan internasional. Dan yang kelima, ini yang paling krusial, prinsip penting lapangan. Yuk, langsung kita gas ke poin pertama. Kita masuk ke bagian 1, tidak berbadan hukum. Ini adalah kelompok usaha informal dan individual yang dominan banget, alias yang paling sering bakal Anda temui di setiap sudut jalan. Nah, usaha-usaha jenis ini tuh bentuknya macam-macam. Bisa berupa usaha perorangan, kayak warung sembako di ujung gang, laundry rumahan, bengkel kecil, atau pedagang online. Bisa juga bentuknya usaha bersama non-badan hukum, kayak bisnis patungan keluarga, atau kongsi dagang yang dikelola bareng-bareng tapi nggak ada pengesahan resminya. Mereka ini masuk ke kategori UMKM informal. Kunci utamanya ada di kata risiko. Karena nggak ada pemisah hukum antara dompet pribadi si pemilik dengan uang kasir usahanya, risiko ditanggung sepenuhnya secara pribadi. Biarpun dagangannya laris manis dan skalanya luas, secara hukum mereka tetap informal. Perhatian, ini dia salah satu jebakan konsep terbesar di lapangan. Kadang, pemilik warung dengan bangganya ngasih lihat selembar kertas nomor induk berusaha atau NIB dari sistem OSS. Anda mungkin langsung mikir, wah udah punya nomor resmi nih, langsung centang berbadan hukum deh. Eits, jangan sampai. NIB itu cuma identitas dan izin usaha. Layaknya KTP buat bisnis, NIB itu bukan akta pendirian badan hukum. Usaha perorangan sangat bisa punya NIB, tapi selembar kertas itu nggak punya kekuatan magis buat menyulap sebuah warung biasa jadi PT. Ingat terus ya pemisahan konsep ini. Lanjut, kita geser ke bagian kedua. Kategori berbadan hukum. Disinilah kita mulai ngomongin entitas yang punya legalitas formal yang disahkan negara, alias mereka yang punya temeng hukum sungguhan. Di kelompok ini ada beberapa rasa badan hukum yang beda-beda. Apa sih yang membedakan mereka dari warung tadi? Jawabannya jelas, akta pendirian dan pengesahan resmi. Contohnya PT, di mana kepemilikannya dibagi lewat saham. Ini juga berlaku buat BUMN atau BUMD loh. Ada persero yang berbentuk PT dengan saham mayoritas pemerintah, dan ada perum yang seluruh modalnya milik negara. Terus, ada koperasi yang jalan pakai asas kekeluargaan. Ada juga yayasan untuk urusan nirlaba. Dan jangan lupa sama CV dan firma. Walaupun CV punya sekutu aktif dan pasif dan belum jadi badan hukum penuh 100% layaknya PT, mereka ini punya akta notaris dan sangat legal. Mereka bukan usaha perorangan biasa. Nah, ngomong-ngomong soal yayasan, ini sering banget jadi area abu-abu yang bikin pusing. Gini penjelasannya. Yayasan itu sendiri kan badan hukum yang sifatnya nirlaba. Biasanya fokus di sosial, agama, atau pendidikan. Tapi, yayasan kan juga butuh duit buat jalanin misinya ya kan? Makanya, mereka sah-sah aja mendirikan unit usaha. Bisa bikin rumah sakit, sekolah berbayar, atau bahkan mendirikan PT komersial. Jadi pas Anda mendata, pastikan Anda tahu persis Anda ini lagi mendata administrasi yayasannya atau lagi mendata unit bisnis pencetak cuannya. Ini 2 hal yang berbeda. Kita melangkah ke bagian ketiga, pemerintah, non-profit, dan asing. Kategori khusus ini seringkali bikin garis batas antara layanan publik dan entitas bisnis jadi kelihatan ngeblur.
Kalau instansi pemerintah kayak dinas, kecamatan, atau kelurahan, itu sih udah jelas ya. Tapi perhatikan yang namanya BLU atau BLUD, kayak RSUD atau kampus negeri. Mereka ini murni pemerintah, tapi dikasih keleluasaan buat mengelola keuangan ala bisnis. Terus, ada lagi satu hal yang wajib Anda waspadai, unit penghasil PNBP atau pendapatan asli daerah. Ingat baik-baik, hanya karena puskesmas atau klinik pemerintah menarik retribusi dan menghasilkan uang buat negara, itu nggak lantas merubah status mereka jadi sebuah perusahaan bisnis terpisah. Nggak sama sekali. Mereka tetaplah instansi pemerintah. Aturan main yang mirip juga berlaku buat organisasi non-profit dan badan internasional, entah itu LSM, organisasi sosial, keagamaan, organisasi profesi, maupun lembaga asing kayak kedutaan, konsulat, UNICEF, atau WHO. Mereka beroperasi di Indonesia murni berdasarkan misi organisasi mereka. Status legal mereka dikunci oleh tujuan non-komersial tersebut, bukan dari seberapa besar arus kas yang mutar di dalam organisasi mereka. Oke, sampailah kita di bagian keempat. Dan sejujurnya, ini adalah jantung dari sesi bedah materi kita. Prinsip penting lapangan. Ini rangkuman dari semua yang udah kita bahas, semacam jurus pamungkas buat Anda di lapangan. Tolong ingat baik-baik, prinsip emas yang satu ini tiap kali Anda mau menginput data. Penentuan utama itu didasarkan pada bentuk legal usaha. Bukan sekedar nama pelang di depan, bukan seberapa megah bangunannya, dan bukan berapa ratus jumlah pekerjanya. Dokumen legal formal itu selalu menang lawan sekedar penampilan fisik. Titik. Jadi, pas Anda lagi berdiri ngobrol sama responden, jalankan 3 checklist mental ini. Pertama, lirik namanya. Apakah ada embel-embel PT, CV, atau firma di pelang atau kop suratnya? Kedua, jangan sungkan buat nanya dengan sopan soal akta pendirian atau pengesahannya. Dan ketiga, verifikasi legalitasnya secara utuh. Sekali lagi, dikasih lihat NIB itu awal yang bagus, tapi jangan berhenti di situ untuk menentukan status badan hukumnya. Mari kita rekap cepat miskonsepsi yang sering kejadian. Pastikan statusnya konsisten sama nama aslinya. Ingat, NIB bukan berarti berbadan hukum. CV dan firma itu entitas legal dengan akta, tapi statusnya beda sama PT. Instansi pemerintah yang mengut biaya layanan tetaplah pemerintah. Dan sebuah yayasan amal itu sah-sah aja punya dan ngejalanin unit bisnis yang menguntungkan. Kalau Anda udah pegang semua prinsip ini di luar kepala, saya jamin data yang Anda kumpulkan bakal solid banget. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Nanti, saat Anda sedang memasukkan data di lapangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah status badan usaha yang barusan saya catat ini benar-benar sesuai dengan legalitas aslinya di atas kertas? Atau saya cuma mencatat apa yang kelihatan megah di depan mata saja? Ingat, kualitas data sensus ekonomi 2026 ini ada di ujung jari Anda. Ketelitian Anda mengidentifikasi status yang sebenarnya akan sangat menentukan akurasi potret ekonomi bangsa kita. Terima kasih banyak sudah menyimak, selamat bertugas sebagai ujung tombak data, dan mari kita potret Indonesia dengan presisi.